Alhamdulillah baik, baik. Kegiatan akhir-akhir ini gimana sih Mas? Kesibukannya apa? Kalau kesibukan ya biasa, kemarin ini dalam masa kampanye pasti lebih banyak stay di dapil dengan segala kegiatan kerja politik dan terus mengikuti semua dan segala macam proses menuju 14 Februari kemarin ini pencoblosan gitu ya. Ya itu aja sih ininya kegiatannya. Nah, Mas Didi apa namanya kemarin nyalek nih. Kalau Mhm. boleh tahu di daerah mana sih Mas? Saya dapil Jabar 11, Oke. Nah, kota Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut. sudah tahu kan Mas update berapa total suara yang didapat Mas? Total terakhir saya belum lihat lagi, tapi terakhir saya lihat ada di sekitar 7 ribuan ya, Angka kalau nggak 7.000. salah ya sekitar segitu. Nah, dengan angka yang seperti itu dapat rekomendasi nggak sih Mas ke Senayan seperti itu? Eh, Kemungkinan saya lolos itu kecil. Eh, Artinya suara itu kan pribadi dan suara partai nanti akan ada hitung-hitungan akumulasi. Apakah nanti jadi kursi atau enggak. Karena kalau suara partainya kecil dan tidak mencukupi, walaupun suara pribadinya tinggi, agak sulit juga untuk dapat kursi, bahkan nggak dapat kursi gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Pernah terjadi oleh salah satu caleg di periode yang lalu dengan suara pribadi yang tinggi, tapi suara partainya tidak memenuhi. Akhirnya ya tidak lolos gitu. Oke. Nah, artinya dengan suara 7.000 itu belum mencapai target atau seperti apa sih Mas? Harus berapa tuh untuk mencapai ke Senayan? Pernah dapat info nggak Mas? Kalau dihitung-hitung akumulasi dengan suara partai dan lain-lain, itu sekitar di angka 120-150 ribu suara untuk DPR RI, yaitu jadi satu kursi. Nah, oke Mas. Sebelum ini pernah punya pengalaman nggak sih Mas untuk nyalek sebelum ditetapkan? Eh Belum, ini baru pertama kali. Ini baru pertama. Nah, untuk Pertama kali. terkait persiapan nih Mas pada saat sebelum nyalek itu ada nggak sih Mas merasa bahwa ada mungkin kesulitan-kesulitan tersendiri bagi Mas Didi? Seperti apa sih Mas? Ada nggak? Kalau kesulitan sih nggak ada ya. Artinya memang dengan dunia sosial politik itu sendiri memang sudah suka dari kecil gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang nggak semua orang tahu. Banyak yang kaget ketika tahu saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan maju sebagai caleg gitu. Tapi sebenarnya secara pengetahuan, secara knowledge gitu. Dan kecintaan dan kesukaan itu udah dari dulu sebenarnya. Oke. Nah, Gitu. Mas kita berharap sebenarnya ya Mas Didi insya Allah lolos ya Mas ya. Nah, Amin. kalau misalnya nih Mas, ketika Mas Didi lolos, gimana Mas karir di dunia musik? Benar-benar ditinggalkan kah atau seperti apa Mas? Kalau ditinggalin sih enggak lah ya. Enggak lah ya. Karena eh, memang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya gitu, dan di dunia musik itulah juga yang membesarkan nama saya gitu. Jadi tidak serta-merta udah jadi anggota dewan gitu. Kalau misalnya memang eh, terpilih ya, kalau memang lolos gitu. Terus selalu dunia musik ditinggalkan gitu. Enggak lah. Nah, Insya Allah tetap berjalan. nah artinya dengan caleg ini kan sebenarnya Mas Didi sendiri punya target ya Mas ya. Kira-kira sepuas apa sih Mas ketika insya Allah Mas Didi terpilih sebagai caleg di dapil Mas?
Eh, mengenai terpilihnya ya itu nanti apa yang sudah digariskan langit lah ya. Tapi yang menjadi tujuan gitu adalah selalu teguh untuk memegang nilai-nilai luhur gitu loh, bahwa dalam prosesnya dilakukan dengan benar, dengan baik, dan tentu mempersiapkan program-program apa saja. Nanti anggota dewan itu kan ada reses. Tentu itu nanti akan kembali lagi ke dapil. Nah, itu program-program apa aja, aspirasi dan lain-lain yang nanti akan dijalankan, lalu berhubungan dengan membentuk dan membuat undang-undang di DPR. Tentu nanti sesuai dengan komisinya, kan belum tahu akan ada di komisi berapa gitu. Dan yang paling penting adalah menjadi agen untuk perubahan dan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh. Karena sebagai anggota dewan gitu, tentu bukan hanya jadi anggota dewan aja enggak gitu loh, tapi juga bisa menjadi public educator gitu loh. Jadi pendidik juga, jadi guru gitu loh. Di setiap kesempatan bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, baik dalam skup nasional maupun lokal di dapil khususnya gitu loh. Selalu untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat, selalu untuk mengedukasi, terutama yang anak-anak muda, yang anak-anak sekarang, Gen Z, pentingnya pendidikan politik, supaya ke depannya kita bisa melahirkan pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang kritis, pemilih-pemilih yang tajam, dan bisa menghilangkan pemilih-pemilih yang hanya siap amplopnya aja gitu. Nah, Mas, ini Mas, terlihat dari tadi bahwasanya Mas itu terlihat legowo, artinya ikhlas ya Mas ya. Nah, ketika terpilih pun tidak terpilih, kira-kira apa sih seorang Mas itu targetnya? Ketika terpilih pun misalnya belum rezeki di tahun pemilu ini. Eh, kalaupun nanti tidak lolos atau tidak terpilih, buat saya nggak masalah sama sekali. Saya merasa bahwa banyak banget ilmu dan banyak banget pengalaman yang bisa didapatkan. Dan tentu saya merasa sebenarnya kalau tidak lolos itu bukan kekalahan. Artinya saya merasa sebagai peserta pemilu mampu dan bisa bersinergi, berkolaborasi dengan baik dengan para penyelenggara pemilu. Dengan apa? Dengan mentaati segala aturan main yang ada, dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang ada hal-hal yang tidak boleh dan dilarang dilakukan oleh para peserta pemilu. Tetap dalam perjalanannya itu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur untuk tidak melakukan penyimpangan, apakah itu melakukan kecurangan berkaitan dengan penggelembungan suara seperti yang terjadi di dapil saya. Terjadi di dapil saya, dilakukan oleh terduga oleh 2 orang caleg DPR RI dari Jabar 11, salah satunya dari partai yang sama dengan saya. Jika itu terbukti, maka akan bisa didiskualifikasi gitu. Juga tidak, saya berkomitmen kuat untuk tidak melakukan politik uang dan terus mengedukasi masyarakat
tentang pentingnya pendidikan politik supaya nanti ke depannya bisa melahirkan pemilih-pemilih yang cerdas, yang kritis dan yang tajam. Tentu membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa ini kerja bersama, kerja kolektif, nggak bisa kerja perorangan. Caleg nggak bisa kerja sendiri, para peserta pemilu, penyelenggara pemilu tidak bisa kerja sendiri, capres tidak bisa kerja sendiri, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, masyarakat pun juga tidak bisa kerja sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik dari semua elemen, dari semua tingkatan, di segala level gitu loh, untuk bisa menciptakan proses politik, pemilu, dan demokrasi yang sehat tentunya. Jadi ini merupakan PR kita bersama dan tentu harapan saya besar kepada masyarakat untuk terus membangun kesadaran diri yang tinggi. Jika menemukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh para caleg, tentunya ini bisa juga dilaporkan. Dan ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Nah, apa yang tadi Mas Budi utarakan itu inline dengan tadi ada salah satu statement juga dari salah satu caleg gitu Kamaris Aceh itu bilang bahwasanya ada beberapa kecurangan, ada yang mengatakan bahwa salah satu server itu di hack dan sebagainya. Betul. Ada juga beberapa kerugian artis yang benar-benar ada semacam persekongkolan seperti itu Mas. Betul. Artis juga dan inline dengan beberapa artis. Kira-kira apa sih Mas yang masih ingin sampaikan gitu? Responnya terhadap itu. Potensi kecurangan yang terjadi di setiap pemilu itu pasti akan selalu ada gitu ya. Bagaimana saya melihat pemilu di periode ini? Mungkin ini agak sedikit kritis atau sangat kritis, mungkin cukup tajam apa yang akan saya sampaikan adalah dari awal memang ini sudah didesain, dibuat cenderung keberpihakan kepada salah satu kubu atau salah satu paslon gitu ya. Dan bahwa di sini menjadi dipertanyakan mengenai netralitas dari para penyelenggara pemilu terkait gitu loh. Tentu saya paham teman-teman siapapun gitu ya, ada teman-teman artis juga yang ikut nyalek mengalami terjadi kecurangan dan lain-lain gitu loh, macam-macam aja gitu loh. Memang ini sudah dibentuk dari awal dengan sedemikian rupa gitu loh. Ini yang makanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama mengawal demokrasi ini dan pemilu ini menjadi lebih baik, partisipasi kita sebagai peserta, partisipasi masyarakat sebagai pemilih tentu sangat dibutuhkan, bisa dilaporkan. Sekarang pun medianya sudah gampang ya untuk diakses gitu ya. Apabila ditemukan kecurangan, ditemukan pelanggaran, penyimpangan siapapun, dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali, apakah itu dari peserta pemilu atau penyelenggara pemilu, sudah bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti supaya ini proses bisa langsung berjalan dan bisa masuk dibawa ke ranah hukum. Tapi merupakan sebuah keprihatinan juga dari saya secara pribadi gitu loh, bahwa memang cukup besar beritanya gitu loh. Dan saya tahu
dan mendapatkan banyak informasi gitu ya, yang mungkin nggak bisa semua saya sampaikan di sini, bahwa memang ketika negara ini tidak baik-baik saja, proses pemilunya tidak baik-baik saja, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tetap harus menjadi orang-orang yang baik gitu loh, untuk terus bisa bersama-sama bergandengan tangan mengawal demokrasi yang ada di Indonesia ini jadi tetap sehat dan tetap kondusif. Kalau kapok sih enggak kali ya, karena saya merasa sudah menjadi bagian dari hidup saya, tugas saya juga, kewajiban dan tanggung jawab saya juga gitu, untuk bisa terus menebar kebaikan, untuk terus bisa mengedukasi masyarakat, terutama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan politik. Ini yang saya lihat masih sangat kurang gitu loh. Literasi ini di masyarakat masih sangat kurang, sehingga banyak yang sumbu pendek, mudah termakan hoax, mudah terprovokasi gitu loh. Tentunya dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang apapun, dan dalam konteks ini terutama tentang politik, kita bisa menjadi bagaimana menyikapi isu-isu yang ada di luar gitu loh, dan memiliki konstruksi berpikir yang baik untuk bisa menerimanya itu dan melihatnya itu perspektifnya lebar gitu loh, dari banyak aspek dan dari banyak angle, nggak seperti pakai kacamata kuda dan emosional gitu loh menghadapinya gitu loh. Nah, tentu ini akan terus saya lakukan dan akan terus saya kerjakan gitu loh, karena memang menjadi anggota dewan itu ya pada akhirnya mengabdi untuk bangsa dan negara ya, terutama salah satu ya yang menjadi perintah konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kamu bisa melakukan itu, lakukan. Gitu. Nah, ada anggapan bahwasannya ketika salah satu artis yang akan mencalonkan dirinya, tadi kayak Marisa bilang apa, pasti ada budget, ada sejumlah uang yang harus digelontorkan untuk biaya kampanye. Seperti apa sih Mas, boleh cerita sedikit nggak? Mungkin ada berapa mungkin yang bukan untuk masalah politik duit ya, bukan, tapi artinya biaya kampanye seperti mungkin baliho atau sebagainya. Nah ini yang pemirsa juga mungkin mesti tahu dan paham ya. Inilah yang membedakan kos politik dan money politik gitu loh. Kos politik tentu berhubungan dengan operasional. Nanti ada tentu bikin merchandise, mungkin ada baliho, stiker, mungkin bikin kalender, mungkin bikin kaos gitu untuk dibagikan gitu loh. Kalau dari saya pasti ada juga, setiap caleg pasti akan mengeluarkan apa yang disebut dengan kos politik gitu loh. Nah, inilah yang membedakan dengan money politik gitu loh. Money politik statusnya beda lagi. Money politik adalah lebih kayak nyogok atau melakukan suap gitu loh. Memberikan sejumlah uang supaya saya dipilih gitu loh kepada orang-orang. Nah, ini yang
seperti tadi saya sampaikan, ini yang masuk ke dalam salah satu hal yang dilarang, yang juga disosialisasikan dari penyelenggara pemilu ke para peserta pemilu untuk tidak melakukan praktek money politik, karena ya inilah yang bisa merusak pemilu dan bisa merusak demokrasi itu ya seperti ini gitu. Artinya kos politik yang masih digelontorin mungkin sampai ratusan atau miliaran mas, atau seperti apa? Enggak. Kos politik itu menurut saya ya, kos politik itu akhirnya bisa lebih terukur. Orang itu ya, caleg, biasanya jebolnya itu, wah mungkin sering dengar berita, keluar sekian miliar, sampai berapa. Itu ketika dia melakukan money politik, sudah pasti. Berarti nominal yang kos politik berapa mas? Kira-kira rate-nya aja mungkin. Sudah pasti. Berapa ya? Adalah pokoknya. Saya tidak bisa sebutkan persisnya berapa. Kisaran mungkin mas, artinya Tapi memisahkan mana money politik, mana kos politik. eh Kisaran aja mungkin. terhitung saya berjalan melakukan kerja politik selama 2 tahun. Itu kisaran di angka ratusan. Dan itu adalah angka akumulasi selama 2 tahun. 2 tahun itu bukan angka apa kayak sekali jalan keluar segitu, enggak. Artinya makanya tadi saya bilang, kalau kos politik itu terukur gitu loh. Caleg kebanyakan, wah habis duit banyak itu dan lain. Ketika mereka mulai melakukan politik uang, money politik. Nah itulah yang menyedot gitu loh. Anggaran sangat banyak dan itu adalah perbedaan antara kos politik dan money politik gitu. Oke mas, jadi terima kasih edukasi politiknya. Ya, Oke siap mas. ya.